kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ya. Salah seorang dari kalian pimpin dulu doa kita sebelum memulai pelajaran. Silakan. Terima kasih sudah memimpin doa kita, ya. Nah, sebelumnya memang cek dulu. Coba dulu lihat kawannya. Ada yang tidak datang? Ada. Oke, saya panggil ya, sambungin saja ini. Cynthia, Gita Marpaung, Gita Sitangga, Tania, Melisa. Oke, memang anggap sudah hadir semuanya ya. Oke, sebelumnya Mem mau jelaskan ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kamu mampu membuat replika komponen darah yang padat. Jadi kami bisa membuat eritrosit, seperti yang begini nih. Kemudian leukosit beserta dengan macam-macamannya. Kemudian trombosit. Kamu bisa menyebutkan fungsinya masing-masing. Oke? Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini juga kamu bisa menyebutkan atau menganalisis beberapa penyakit yang berhubungan dengan komponen darah. Oke, anak-anak, jadi diharapkan pada pembelajaran kali ini anak-anak semuanya berkonsentrasi. Arahkan perhatiannya pada pembelajaran kali ini supaya ketika pembelajaran ini berakhir kamu memperoleh pengetahuan. Jadi pulang nggak sia-sia, membawa oleh-oleh pengetahuan. Oke. Nah, sebelum memulai, maka Mem akan mengingatkan kembali, mereview kembali ya pelajaran yang lalu. Oke. Coba perhatikan dari depan ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, tapi sebelum biar semangat, kita ucapkan dulu ya. Siapa yang bisa memimpin kita? Ya, biar semangat kita belajar pada pembelajaran kali ini. Ayo, berdiri. Nah, semuanya ya, semangat ya. Kamu bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, cukup. Terima kasih ya. Nah, pada pembelajaran lalu, Mem sudah menjelaskan tentang darah, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu adalah suatu cara mekanisme darah beredar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, apa aja organ peredaran darah? Ada jantung, ada pembuluh darah, ada darah. Nah, kali ini yang kita bahas itu tentang subtopiknya tentang komponen darah yang padat. Nah, sebelumnya sudah menjelaskan yaitu komponen penyusun darah. Perhatikan semuanya. Saya mau tanya dulu si Gita. Gita, komponen penyusun darah ada berapa macam? Ada dua. Bagus. Darah yang mana? Apa namanya? Apa dan apa? Yang atas itu apa namanya? Plasma darah. Yang bawah namanya apa? Apa? Sel darah. Siapa yang tahu plasma darah itu bagian darah yang bagaimana? Yang padat atau yang cair? Yang cair. Kalau sel darah bagian darah yang padat. Nah, sel-sel darah itu terdiri dari apa? Ayo, udah dijelaskan di situ sel-sel darah. Ayo, apa nih? Sel darah putih. Kemudian keping darah atau trombosit. Baru yang terakhir darah merah atau eritrosit. Itulah dia. Nah, lanjut ya. Ini kemarin udah kita bahas fungsi darah. Coba dulu kita mau baca dulu nomor 1. Ini depan sari-sari kemarin ke seluruh tubuh. Oke.
mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Cynthia, nomor 3. Mengangkut karbon dioksida ke paru-paru. Oke, yang keempat si Christian. Sel tubuh sebagai alat pertahanan tubuh dari infeksi kuman penyakit. Nah, ini dia fungsi darah. Makanya mau kita alihkan, mau kita kaitkan dengan pembelajaran kali ini. Ya, adakah bagian sel-sel darah yang membunuh kuman? Apa itu? Apa bagian darah yang mana itu? Kuat apa? Leukosit. Mengangkut oksigen. Apa itu? Bagian darah yang mana? Eritrosit. Oke, nah kalau menghentikan pendarahan itu apa? Trombosit. Bisa ya? Oke. Nah, jadi itu dia tentang fungsi darah. Nah, ini kembali lagi. Coba lihat tabel 5.1. Yuk. Itu apa bacaannya? Tabel 5.1. Baca dulu si Tania. Komponen plasma darah beserta strukturnya. Iya. Komponen plasma 52% diri A. Air 90-92%. Zat terlarut 7-8%. Yang utama protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Strukturnya cairan berwarna kuning pucat. Iya. Itulah dia. Jadi plasma darah bagian darah yang cair. Ya, yang berisi hormon, protein, garam mineral, gas. Warnanya kuning pucat bagian atas. Coba dulu baca tabel 5.2 Christian. Komponen sel darah beserta strukturnya. Komponen sel darah 45%. Eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, itu dia. Kalau jumlah eritrosit dalam per milimeter pangkat 3 darah itu berapa jumlahnya? Baca dulu yuk. Berapa? Ada 63. Kalau dia kurang berarti sakit dong, gangguan. Kalau kurang eritrositnya apa nama penyakitnya? Kalau kurang jumlahnya ini per milimeter kubik, apa nama penyakitnya? Kuat apa? Anemia. Iya, anemia. Itu dia. Gejalanya apa? Sampai bisa menyebutkan gejala anemia. Iya, bilang. Tubuh terasa lesu, kepala pusing, dan wajah pucat. Iya, itu dia. Oke, yang berikutnya coba lihat leukosit. Jumlah normalnya per milimeter pangkat 3 berapa? 4,5 sampai 10.000 ya. Ini yang bahaya kalau dia kekurangan atau kelebihan? Kelebihan. Apa nama penyakitnya kalau jumlah leukositnya terlalu banyak? Leukemia. Kuat. Leukemia. Leukemia. Apa yang terjadi dengan tubuh seorang pasien yang menderita leukemia? Ya, siapa yang tahu? Jumlah sel darah putih yang berlebih sehingga sel darah putih menyerang apa? Sel darah merah. Iya. Bagaimana cara pengobatan kalau treatment? Dan kemoterapi. Coba lihat kromosit. Berapa jumlah normalnya per milimeter pangkat 3? 120 sampai 300. 150 sampai 300. Jadi ini ada catat nggak? Catat bawaan ya. Kalau dia fungsi trombosit kemarin apa? Siapa yang tahu? Fungsi trombosit Membantu proses pembekuan darah. iya bagus, membantu proses pembekuan darah. Adakah orang yang nggak bisa membeku darahnya ketika luka? Iya, ada ya. Apa namanya? Apa nama penyakitnya? Biasanya diderita oleh laki-laki. Apa nama penyakitnya? Bilang. Kuat. Apa nak? Hemofilia. Iya, hemofilia. Ya, itulah dia bagaimana penyakit atau gangguan yang terjadi pada tubuh akibat ini darah ya. Nah, ini dia. Coba lihat leukosit. Oke, bisa ini. Ini diproduksi di sumsum tulang belakang. Coba pegang dulu semua sumsum tulang belakang.
kita ya. Trombosit ini keping darah, berfungsi untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka di dalam tubuh kita. Oke, ini dia mekanisme terjadinya kalau kita luka, bagaimana trombosit itu bisa menghentikan pendarahan. Membaca apanya? Strukturnya, mekanismenya, tahu ya? Coba Christian bilang dulu bagaimana mekanisme trombosit. Ketika luka maka trombosit, ya, tahu dulu Cynthia, coba sebutkan. Ketika luka sehingga mengeluarkan trombokinase. Trombokinase menghasilkan apa? Protombin. Protombin membentuk trombin dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Baru trombin akan membentuk fibrinogen. Fibrinogen akan membentuk benang-benang. Kalau benang-benang fibrin sudah terbentuk, berarti apakah darah mengalir atau enggak? Masih terjadinya pendarahan atau tidak? Tidak, stop pendarahannya. Nah, itulah dia tentang fungsi masing-masing komponen darah. Eritrosit tadi sudah, ini gangguan penyakit anemia, kurangnya sel darah merah, leukemia, terlampau banyak jumlah sel darah putih atau leukosit, hemofilia, kurangnya atau ketidakmampuan tubuh seseorang untuk memproduksi ini trombokinase sehingga terhalang pembekuan darah ketika terluka. Ini demam berdarah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Kamu sudah mempresentasikan tentang demam berdarah. Oke, kesimpulan. Oke. Kita ulangi kesimpulannya kemarin dari yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini cuma review. Coba dulu dibaca si yang pertama si Gita di Taman Paul. Ya. Nomor 2 si Sarah. Oke, nomor 3 si Cynthia. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud padat. Oke, 4 si Jordan. Darah itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen cair disebut plasma darah dan komponen padat disebut sel-sel darah. Nomor 5 si Otang. Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah disebabkan oleh cacat bawaan dan kebiasaan sehari-hari, pola hidup atau pola hidup yang salah. Nomor 6 si Tania. Contoh gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah karena cacat bawaan, kelainan led jantung, hemofili, thalassemia, dan leukemia. 7 si Evan. Untuk gangguan kelainan pada sistem peredaran darah hanya Karena pada hidup yang salah adalah anemia karena kurangnya konsumsi. Oke, nomor terakhir, nomor 8 si apa ya? Siapa yang bisa baca yang kuat? Baca dulu Christian. Bisa kau baca dari situ? Oke, si kita lah di kamar kau baca. Demam berdarah disebabkan oleh hewan yang memiliki SID, yang mana bagian darah yang diserang dengan trombosit akibatnya terjadi perdarahan dan kekurangan cairan. Itu namanya. Oke teman-teman, maka kesimpulan ya, pada pertemuan kali ini dari PPT, dari PowerPoint yang sudah Memi sajikan tadi, kamu sudah bisa memahami fungsi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Coba dulu kalian keluarkan alat dan bahan yang sudah tugaskan dari WA group yang saya bawa hari ini. Keluarkan dulu yuk.
Yang dua, replikanya, bendanya, benda nyatanya. Coba lihat dari PPT yang sudah. Coba dulu bentuk yang pertama adalah bagaimana bentuk eritrosit. Ya. Sudah disiapkan alat dan bahannya kan? Oke, ya bentuk dulu. Kerjasama kalian. Kemarin sudah dibentuk kelompok bukan? Ya, kelompoknya itulah tetap waktu presentasi. Ayo, semua lihat membuat. Buat. Bagaimana bentuk eritrosit? Di konkav dua cekungan kan? Di artinya dua, konkav cekung. Ya, dua cekungan ini ya. Jadi agak kayak ini. Udah? Baru boleh dilihat. Atau boleh lihat dari yang dibuat. Oke, bisa ya. Eritrosit tidak mengandung inti ya. Tidak ada intinya ya. Jadi dia cekungan begini. Dua cekungan yang dikonkav disatukan. Dia agak ke dalam ya, melengkung begini ya. Oke. Ayo buat. Ini dia. Seperti yang udah membuat. Yuk. Eritrosit duluan ya, nak eritrosit. Ya buatlah sekeren mungkin, secantik mungkin. Mem akan lewat sambil menilai keaktifannya. Jadi nggak boleh nggak bekerja sama. Tulis di sini. Boleh. Pakai lem, apanya namanya dan fungsinya boleh ditempel ya. Yang butuh lem ada ya, butuh lem di sini. Boleh dioper dari mana? Boleh tidak ada. Ini kan tempelin di sini. Mana eritrosit sudah ada jadi? Buat dulu eritrosit kan? Eritrosit yang merah itu loh. Ayo, kita dulu. Misalnya ini kan. Ambillah kertas, tulislah fungsinya, tempel di sini. Nanti ketika presentasi tahu. Bisa? Ini. Satu orang menulis, satu orang menggambar. Kalian ada lem ya? Kayaknya lem fox juga. Ini kan satu orang membuat gambarnya, satu orang membuat. Tulis, satu menulis.
sinyal merah. Sini. Ditampil ya. Sini coba. Berbuat. Ah, yang buat. Mem sambil melihat ke aktivasi liar. Pakai penggaris boleh. Ini trombosit udah jadi ya? Ya, tuliskan namanya kan, bilang fungsinya di sini. Tempellah pakai lem. Nanti kalau presentasi gampang memperlihatkan. Ya. Ini namanya replika ya, replika komponen sel-sel darah. Pakai apa penggaris pun boleh. Satu orang menulis, satu orang membegu, satu orang menempelkan, satu orang nanti ngomong. Tuliskan. Itu ada yang pusing. Mana kertasnya? Apabila kurang keras. Ini kertas kurang keras. Ya, ini juga banyak-banyaknya. Biar jelas tulisannya. Ada kertas ini ya, ini kertas ya. Diguntingkan ini, kata dulu dia begini. Berapa yang mau tujuh kan? Jangan lupa nama dan fungsinya ya. Jadi ya. Tempel nanti namanya dan fungsinya ya. Nanti pakai apa juga bisa. Kalau bisa bukan. Kayak yang main bola di depan. Yang bisa sepeda itu
biar irit. Atau memanjang dia di sini, memanjang di sana. Berkelompok atau satu yang menulis fungsinya, satu yang membentuk. Ini terlalu berat ini kamu. Nah nanti Kelly ini. Di kontrak ya, dari terus di kontrak agak cepat. Ini kasih nama kan? Dari sini, sinilah dia. Ya, lemlah dia. Baru bikin fungsinya di sini. Ya, kecil-kecil aja bikin apanya biar bisa kamu presentasikan nanti di rumah. Udah jadi, ayo aktif ya. Apa yang kurang? Kurang. Lem ini, lem ini ya. Mem, nanti yang satunya dibikin juga fungsinya kan? Buat. Fungsi aja ya. Jadi ada fungsinya. Saat untuk maju. Asik kan pekerjaan kita hari ini kan? Nggak ngantuk kalian kan? Oi. Depositnya ini ya. Ya, depositnya di bawah. Ya. Berarti yang kau bikin 5 tambah 2 7 replika kan? Kalau nggak muat kecil. Berarti ya. Dari kegiatan ini kan kamu jadi tahu isinya kan, karena kamu sudah membuat, kamu mau menghafal.
deposit terjadi lagi. Iya maksudnya. Kalau ada yang nggak kurang jelas boleh ditanya sama Mem ya. Jangan diam-diam. Lima. Ditulis lah toh. Yang 5 itu. Basofil, eosinofil, neutrofil, monosil, likosit. Atau tengok dari PowerPoint yang tapi ya. Berarti yang bergandengan itu limfosit dan monosit sama. Satu tiga lagi sama. Kalau kamu di sini apa ya? Nggak mesti harus dua di sini. Di sini dua, di sini tiga. Ini agak ceputan ya. Agak ini. Karena dia kayaknya ngiler banget. Kalau nggak jelas, ada yang nggak jelas, boleh tanya Mem ya. Itu kan trombositnya sama eritrosit, yang tidak bergranular bertengah, yang bergranular bisa terlepas. Seperti di PowerPoint. Ya. Enggak, yang A itu tidak bergranular, yang B itu bergranular. Asal lain, asal itu ada dua. Ini cara itu apa nih? Bergranular itu oke. Bagian A itu A, A1 dan A2 tidak ada granular ya. Yang B, B1, B2, B3 itu baru bergranular. Bagian leukosit ya. Mantap ya. Ini bagus. Bikin apa yang paling gampang? Komponen apa? Elektrosit sama trombosit ya. Leukosit agak mikir dia.
buat macam jangan itu buat kau siap siap deh langsung maju ini udah selesai orang itu lebar ini makanya ini kan yang mana mau dicetak sambungkan. Ini kuning nggak bisa cok, nggak bisa kuning. Merah lah merah aja. Udah bisa kita presentasi ya. Ayo, masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan replika komponen darah yang padat yang telah dibuat. Ya, jadi bertim. Satu orang juru bicaranya, satu orang yang memegang replika komponen darahnya. Yang lain membantu. Ya, mulai dari kelompok 1. Ini ya teman-teman, silakan masuk. Boleh? Orang suaranya jelas ya, biar teman-teman bisa melihat dan lambat. Jangan terburu-buru. Ya, ini kelompoknya. Presentasikanlah. Selalu masuk
pertama ada leukosit. Leukosit berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh, akan membunuh virus atau kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Leukosit ada 5 jenis, yaitu limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Limfosit ini berfungsi untuk antibodi, monosit ini untuk berfungsi sebagai fagositosit, eosinofil ini berfungsi sebagai respon alergi, dan yang keempat basofil untuk berfungsi sebagai inflamasi, dan yang terakhir neutrofil berfungsi sebagai fagosit. Mungkin bisa ditunjukkan bendanya. Tahu apa sekarang? Ditemukan apa? Trombosit. Pegang trombositnya. Yang mana? Tunjuk. Ini trombosit teman-teman. Yang mana trombosit? Trombosit berfungsi sebagai membantu atau membantu, fungsinya adalah untuk membantu membekukan darah saat kita terluka. Eritrosit berfungsi sebagai mengikat dan memasukkan oksigen ke sel-sel ke jaringan dalam tubuh. Usia sel darah 3 bulan sekitar 120 hari. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2. Ayo, ini yang masuk ke depan. Ditunjukkan ya yang mana yang disebutkan itu. Tidak perlu dicabut dari posisinya. Ini loh, eritrosit, trombosit, begitu. Satu orang mencabut menunjukkan, satu orang membacakan. Nah, dia lagi mau membantu teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan replika komponen darah yang terbuat dari plastisit. Komponen sel darah ada 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan kami di sini akan menjelaskan komponen sel-sel darah satu persatu. Yang pertama, eritrosit yang berfungsi sebagai pengikat dan menyalurkan oksigen ke sel-sel dan menyaring di jaringan di dalam tubuh. Usia sel-sel darah merah lebih kurang dari 4 bulan atau 120 hari, dan eritrosit diperoleh dari sumsum tulang belakang manusia. Dan leukosit akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evan Purwo. Leukosit ada 5 jenis: limfosit, monofisit, eosinofil, basofit, dan neutrofil. 2 tidak berpengaruh dan 3 berpengaruh. Fungsi leukosit: basofil berfungsi sebagai inflamasi atau peradangan darah. Eosinofil respon alergi atau detektor kuman. Neutropika berfungsi untuk memakan kuman. Monosit fagositosil memakan kuman yang ukurannya besar. Limfosit untuk antibodi. Dan trombosit akan ditunjukkan oleh Rian di mana? Trombositnya, yang mana trombosit? Trombosit berfungsi sebagai mengkilat pendarahan pada tubuh kita. Ya, selesai. Oke, tepuk tangan. Dilanjut kelompok 3. Silakan mempresentasikan. Kuat, jelas, dan lembut. Dan dipegang benda. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang replika yang dibuat dari plastisit tentang komponen-komponen darah. Yang pertama, eritrosit. Mengikat dan menyalurkan oksigen ke sel-sel dan jaringan di dalam tubuh.
Usia sel darah merah lebih kurang 120 hari dan eritrosit diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Yang kedua, trombosit. Untuk menghentikan pendarahan ketika terjadi luka pada tubuh. Fungsi leukosit. Sistem kekebalan atau membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Leukosit ada 5 jenis. Jenis leukosit ada 2 yang tidak bergranular, sedangkan ada 3 yang bergranular. Yang pertama, limfosit. Berfungsi untuk menjadi antibodi. Yang kedua, monosit, fagositosis atau memakan kuman yang ukurannya besar. Yang ketiga, neutrofil, fagosit atau memakan kuman. Yang keempat, eosinofil, respon alergi. Dan yang kelima, basofil, inflamasi atau peradangan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 4, silakan mempresentasikan rekan-rekan. Suara jelas ya, jelas. Shalom teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan replika dari komponen-komponen darah. Pertama, eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengikat dan menyalurkan oksigen ke sel tubuh dan juga ke jaringan-jaringan tubuh. Trombosit adalah menghentikan darah saat terjadi. Yang terakhir ada leukosit. Yang pertama ada limfosit. Limfosit adalah sebagai antibodi. Yang kedua ada monosit yang tidak bergranular, fungsinya memakan kuman yang ukurannya besar. Yang ketiga ada konosofil yang bergranular dan fungsinya adalah respon alergi. Yang keempat ada basofil. Basofil ini adalah salah satu yang bergranular dan fungsinya adalah inflasi. Yang kelima ada neutrofil, fungsinya memakan kuman yang berukuran kecil. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjut kelompok lain. Yang lain boleh dengarkan temannya menjelaskan ya, biar kita dengar penjelasan dari kelompok ini. Lalu kami perwakilan dari kelompok 5 mempresentasikan hasil dari membuat plastisin dan pembusuhan darah. Eritrosit berfungsi sebagai mengikat dan menyalurkan oksigen ke sel-sel dan jaringan tubuh. Usia darah merah dikurangi 120 hari dan eritrosit diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Eritrosit menghentikan pendarahan jika terjadi luka. Leukosit terdiri dari 5, yaitu 1. Basofil, yaitu inflasi atau peradangan. Yang kedua, eosinofil atau respon alergi atau detektor. Neutrofil, yaitu fagosit atau memakan kuman. Yang keempat, monofit, yaitu fagosit, memakan kuman besar. Yang kelima, limfosit, yaitu antibodi. Sudah selesai? Oke. Tangan buat kelompok. Oke, teman-teman, saya sudah melihat bagaimana kalian membentuk replika komponen darah dari plastisin ya.
Nah, tadi darah itu terdiri dari dua komponen, ya kan? Komponen yang cair dengan komponen yang padat. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat komponen padat, komponen darah yang padat dari plastisin, ya kan? Ini sudah kamu bentuk, sudah cantik-cantik, dan kamu sudah paham fungsinya, ya kan? Nah, komponen darah padat tadi yang pertama apa? Eritrosit. Eritrosit ya, eritrosit itu kira-kira apa ya fungsinya? Siapa yang tahu lagi bisa mengungkapkan fungsi eritrosit? Nah, angkat tangan, dia bilang. Mengikat dan menyalurkan oksigen ke sel-sel dan jaringan tubuh. Iya, mengikat dan menyalurkan oksigen ke sel-sel dan jaringan tubuh. Oke, mau tanya lagi, apa penyakit yang apabila sel darah merahnya kurang? Apa namanya? Anemia. Gejalanya apa? Siapa yang bisa menyebutkan gejala anemia? Koreksi dirimu, mana tahu kau pernah mengalaminya. Ayo, bilang tadi Sitania tadi kan? Ayo. Hah? Melisa, ayo bilang dulu. Wajah jadi pucat, tubuh lesu, dan kepala pusing. Iya, pucat, lesu, gampang pusing, gampang capek, ya. Oke. Berikutnya, komponen berikutnya adalah apa? Leukosit. Leukosit itu adalah sebagai apa? Siapa yang bisa memulai lagi menyebutkan fungsi leukosit? Ayo, si Siti, ayo. Leukosit berfungsi untuk kekebalan tubuh atau membunuh kuman atau virus yang masuk di dalam tubuh manusia. Bagus sekali ya, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, leukosit ini ada berapa macam? 5. Yang tidak bergranula apa dan apa? Limfosit dan monosit. Apa fungsi limfosit? Sebagai anti. Limfosit antibodi. Kalau monosit? Memakan semuanya ukuran besar. Iya, memakan atau fagositosis, kuman dalam ukuran yang besar. Terus ada 3 yang bergranula. Apa aja yang pertama? Eosinofil. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi eosinofil? Ya. Alergi. Tahu alergi ya? Jadi kalau kau alergi mencium aroma bunga, kau bersin. Itu kerjaan dia, si eosinofil. Terus kalau kau alergi makan seafood udang, gatal-gatal, itu kerjaan si eosinofil. Yang kedua apa lagi? Basofil. Apa ini basofil? Fungsinya siapa yang bisa? Bilang. Inflamasi peradangan. Inflamasi atau peradangan. Ya. Jadi kalau kau luka, bernanah, bengkak, itu adalah kerjaan siapa? Ya, oke. Yang terakhir fungsinya ya bagian komponen leukosit apa? Neutropil. Neutropil. Apa fungsinya? Memakan kuman. Yang ukurannya kecil, menetralkan, membersihkan semuanya. Itu kira-kira. Nah, jadi leukosit itu dilengkapi di dalam tubuh kita supaya kita nggak gampang sakit mekanismenya. Nah, kamu tanya, apakah sama semua kekebalan tubuh manusia? Tidak. Ya bisa aja sih kita kalau terpapar flu nggak apa-apa, nggak demam. Tapi kalau si Sarah bisa langsung opname, demamnya naik terus, nggak bisa tanpa antibiotik. Contoh, oke? Jadi setiap orang tidak mempunyai imunitas atau kekebalan tubuh yang sama, tidak ada yang sama. Oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah keping-keping darah atau disebut dengan trombosit. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi trombosit? Nah, bilang dulu. Untuk menghentikan pendarahan apabila terjadi luka. Iya, menghentikan pendarahan. Ketika terjadi luka, apa yang pecah? Trombosit. Trombosit akan menghasilkan enzim apa? Trombokinase. Trombokinase akan membentuk apa? Protombin. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K membentuk trombin akan membentuk fibrinogen akan membentuk benang-benang. Maka kalau terbentuk benang fibrin terjadilah pendarahan berhenti atau luka terhenti. Itulah dia mekanismenya. Oke, jadi itu kesimpulannya.
Kamu sudah paham fungsinya kan? Udah kamu bikin ini kan replikanya kan? Nanti kalau keluar ujian bisa ya? Nah, sekarang penyakitnya tadi udah kita singgung tentang berbagai penyakit kan? Oke, membagi di LKPD ya. Membagi di LKPD, kita mau mengerjakan yang namanya gangguan atau penyakit yang terjadi pada pada darah ya, pada darah. Coba lihat di halaman 2 LKPD. Di halaman 2 LKPD. Di halaman 2 LKPD. Ini ada tabel loh, ada tabel kan? Ada tabel. Tulis namanya ya, tulis namanya. Ini halaman 2 ya. Halaman 2 LKPD-nya. Ada di situ nomor bagian yang terakhir. Ada nomor, ada kan? Terus ada nama penyakit. Ada komponen darah yang diserang, baru ada cara mencegah. Coba diisi. Ya, coba diisi. Hafal kan? Bisa kan? Ayo, halaman 2 ya. Setelah kalian jawab, baru kita diskusikan jawabannya benar. Masih ingat kan? Hanya 3 nih yang perlu kalian isi tabelnya kan? Yang paling terakhir itu. Komponen darah yang diserang, nah, misalnya anemia, apa yang kurang, itu, nah, atau kurangnya, komponen darah yang kurangnya yang mana? Kalau anemia tadi, oke? Gampang ya mengisi tabelnya ya, gampang kan? Transfusi darah. Bukannya? Cara mencegahnya tadi udah kita diskusikan. Coba dulu jawab. Nanti kita tarik satu kesimpulan bagaimana yang benar ya.
Baru cara mencegah gimana? Supaya udah kita presentasi kan loh. Dari lingkungan, dari tubuh. Ya kan? Kalau dari lingkungan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian apa lagi? Memutus mata rantai dengan membuang sama tempatnya, menguras mandi, dan barang-barang yang bergantung hujan, pemasakan organ tubuh kita, makan makanan yang sehat bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup. Dan presentasikannya itu semua. Oke, coba kita lihat dulu cara mengisi tabelnya. Kita tarik kesimpulan yang benar ya. Nomor 1, baca dulu Gita Sitapula. Nama penyakitnya apa? Oke, komponen darah yang diserang benarkah eritrosit? Ya. Cara mencegahnya? Iya. Tadi anemia itu karena apa penyebabnya? Kekurangan sel darah merah atau kekurangan eritrosit. Cara mencegahnya mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung jarum besi. Nomor 2, Cynthia, coba lihat dulu. Leukemia, komponen darah yang kebanyakan itu apa namanya? Leukosit. Ya. Jadi kalau kebanyakan leukositnya, apa yang diserangnya? Sel darah merah atau eritrosit. Bagaimana cara mencegah leukemia? Apa? Kuat apa? Transfusi darah. Iya, transfusi darah. Apa lagi? Istirahat yang cukup. Ya, yang ketiga dibaca oleh si Tania. Melisa. Ayo. Penyakit demam berdarah, komponen darah yang diserang, trombosit, cara mencegah memutus rantai dan menguras makanan. Memutus mata rantai. Itu tentang lingkungan. Kalau tubuhnya gimana? Memperkuat imun tubuh. Apa contoh memperkuat imun tubuh? Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Apa lagi? Rajin olahraga. Istirahat yang cukup. Itulah dia. Jadi kalau udah mengeluarkan ujian udah paham ya cara mengerjakan soalnya ya. Sekian persentase pelajaran kita. Tadi boleh menilai satu persatu persentase kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kelompok 1 sudah mantap. Ini tepuk tangan dulu untuk ini. Kita lihat bagian-bagian darahnya. Jelaskan. Udah bagus, tapi ketika berbicara kepada anggota kelompok 1 lebih percaya diri lagi ya nak. Kelompok 2. Kelompok 2, tepuk tangan dulu. Cantiknya kelenteng ini. Ada orangnya ya, orang-orang sawahnya ya. Iya ya, ini. Gosip ya. Tapi ya udah bagus, udah pede, udah pinter. Tapi ketika ngomong di depan jelas ya. Ya, bukan hanya belajar dan aja, yang lain juga udah hebat ya. Oke. Kelompok 3. Mana nih kelompok 3? Wah, ini. Udah cantik ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Kelompok 3 juga tadi ketika presentasi udah bagus ya, tapi lebih percaya diri lagi ya nak. Tapi kelompok 4, mana kelompok 4?
Ini komponen darahnya cantik ya. Ya. Tadi persentasenya suaranya udah jelas, udah bagus. Tapi lebih kompak lagi ya. Kompak ya kalian. Tapi suaranya lebih lambat dong ya. Jangan cepet-cepet kan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Terima kasih sudah membuat karya proyek ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Sudah mantap, sudah kompak, tapi ketika berbicara lebih percaya diri lagi ya. Itu dia ya. Nah, itu dia pertemuan kita pada pagi hari ini. Mengharapkan semuanya boleh hafal, boleh bukan cuma pembelajaran ini aja, di pelajaran yang lain juga tetap di-update ya. Jadi ketika ujian berlangsung, silahkan konsentrasi, ingatlah yang kita buat ini ya. Nah, merasa pertemuan kita pada siang pada pagi hari ini itu aja. Untuk pertemuan berikutnya Mem tetap akan masuk, oke? Mem akan tetap masuk, tapi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur jaringan tumbuhan dan kita akan mempelajarinya pakai kegiatan laboratorium, pakai mikroskop. Udah pernah pegang mikroskop? Siapa yang belum pernah pegang mikroskop? Itu nanti emang kita akan merendam batang dalam cairan bayam dalam cairan warna ya. Tapi nanti kita sayat tipis, letakkan di bawah mikroskop, kita amati, terus kita gambar. Setelah kita gambar, kita bikin lagi ininya, bentuk 3 dimensinya. Tapi nanti kita tentukan bersama apakah kita buat dari agar-agar atau tepung kanji atau dari plastisin. Mana nanti yang mau kita pelajari, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Oke? Semangat gitu ya? Bilang dulu kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Kamu bisa, kita bisa semua. Oke, nah silakan duduk. Ini karyanya boleh dipajang di kelas kita, ya, biar cantik ya. Jadi kamu bisa melihat apa yang udah kau kerjakan. Udah? Pertemuan kali ini nanti soal-soal apa segala macam saya kirim lewat grup materi ya. Rajin membaca WA grup ya, jangan cuma di-read lewat, enggak. Rajin membaca WA grup. Dan kalau kalian kirim video-video, tonton ya, untuk menambah pengetahuan kamu. Merasa itu aja pertemuan kita pada siang hari ini. Ketua kelompoknya boleh gimana mau kalian bikin ini? Di kelas? Di kelas? Benar nih? Benar.
Kristus. Amin.